Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Para sahabatku sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu dan hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti Super Life Revolution Training. Insya Allah pada materi yang pertama ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik, yaitu life journey. Bagaimana menyelami problematika hidup manusia di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam.
biaya pendidikan, rapat bisnis, kontrak dengan perusahaan jasa kebersihan, surat menyurat pengadaan barang dan jasa yang harus diselesaikan, pembayaran bulanan perlengkapan rumah tangga, tagihan listrik, tagihan telepon, perubahan cetak biru yang harus diberitahukan kepada arsitek, batas akhir polis asuransi, tagihan pajak yang harus dibayar, belanja. Dalam sehari, betapa banyak hal yang kita katakan harus tidak boleh dilupakan. Anda mungkin membuat catatan atau sesuatu untuk mengingatkan agar tidak melupakan kewajiban tersebut. Terkadang, rasa was-was akan kemungkinan melupakannya pun mencemaskan. Tetapi, apa yang akan Anda lakukan jika ada yang mengatakan bahwa Anda telah melupakan hal yang jauh lebih penting daripada semua hal tadi? Apa sesungguhnya yang dicari oleh manusia? Sahabatku yang mulia, seorang bapak atau suami rela meninggalkan keluarganya, anak dan istrinya, pergi pagi, pulang petang dalam rangka ia mencari nafkah. Bagi yang berprofesi sebagai pegawai negeri alias aparatur sipil negara ASN, atau dia sebagai karyawan perusahaan, mereka harus masuk ke kantor kadang jam 7 atau jam 7.30 sampai jam 5 sore. Belum lagi ditambah dengan jam-jam lembur yang ditetapkan oleh kantor ataupun perusahaan. Bayangkan, kurang lebih 8 jam mereka bekerja keras tanpa kenal lelah dalam rangka mencari nafkah dengan gaji yang mereka dapat setiap bulannya. Masih syukur bagi karyawan kantoran, mereka tetap masih merasa nyaman dengan suasana kantor yang adem karena difasilitasi dengan puluhan AC. Pernahkah kita bayangkan, sahabatku yang mulia, para pekerja kasar seperti kuli bangunan misalkan, atau kuli pelabuhan, calo penumpang di terminal, atau pedagang kaki lima misalkan, atau sejenisnya. Mereka harus meninggalkan tempat tinggalnya dikala matahari mulai menampakkan wajahnya. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya misalkan, mereka rela bergelantungan di sisi kiri ataupun kanan kereta api. Bahkan ada yang sampai rela duduk di atas gerbong kereta api karena tidak kebagian tempat. Sementara mereka harus berangkat menuju ke tempat kerja mereka untuk mendapatkan mata pencaharian. Sehingga nyawa pun menjadi taruhannya dalam rangka mereka mendapatkan nafkah untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya. Pemandangan ini sering kita lihat di stasiun-stasiun kereta api, khususnya yang ada di Jawa.
Sahabatku yang berbahagia, ada juga sebagian dari kita yang tergiur untuk mencari nafkah di negeri orang nun jauh di sana. Mereka tertarik dengan iming-iming gaji yang tinggi. Namun setelah tiba di sana, justru kesengsaraanlah yang mereka dapatkan karena kedatangannya dianggap sebagai tenaga kerja ilegal, termasuk tenaga kerja wanita atau TKW yang dikirim ke luar negeri. Walaupun mungkin statusnya sebagai TKW yang legal, namun tidak sedikit dari mereka mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari majikan-majikan mereka. Ibarat pepatah berkata, maksud hati meraup uang di negeri orang, apa daya kesengsaraanlah yang diperoleh. Lagi-lagi yang dicari adalah uang atau duit. Sahabatku yang berbahagia, tak sedikit juga kita saksikan banyaknya single parent atau ibu-ibu yang sudah statusnya menjadi janda, yang memiliki anak yang masih kecil. Mereka harus bekerja keras sampai pada tingkat mereka harus melakukan pekerjaan yang sampai meninggalkan fitrah mereka sebagai seorang wanita. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kaum Adam, apa boleh buat, karena desakan ekonomi sehingga menjadi pengangkut batu cadas. Bukan hal lagi yang tabu buat mereka. Dan ironisnya, beban hidup sudah berat sebagai seorang single parent, ditambah lagi harus mengangkat beban batu, semakin berat pula beban yang dia harus pikul. Astagfirullahaladzim. Sahabatku yang berbahagia, selanjutnya ada orang yang harus rela bergumul di tempat-tempat yang kumuh, tempat-tempat yang kotor, bau busuk yang menusuk hidung setiap orang yang lewat di sekitar tempat itu. Yang bisa kita lihat dalam tayangan gambar adalah para pekerja di tempat pembuangan akhir sampah, mengais-ngais barang-barang buangan yang masih bisa diuangkan. Bayangkan kalau kita sendiri yang lewat di sekitar TPA tersebut, apa yang terjadi? Pasti kita tidak akan mampu menahan bau yang sangat menyengat. Tapi bagi mereka, bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, para pekerja sampah ini sudah terbiasa dengan hal tersebut. Semuanya itu mereka lakukan dalam rangka mendapatkan nafkah. Kalau bahasa sedihnya, mencari sesuap nasi untuk keluarga mereka. Saudaraku yang mulia, Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa orang yang mencari nafkah dengan menjajakan barang-barang kelontongan keliling kampung. Tersebutlah seorang bapak paruh baya dalam rangka mencari nafkah yang halal. Ia dengan rela begitu giat bekerja sebagai pedagang kuali keliling kampus, keliling kampung. Kuali atau periuk yang terbuat dari tanah liat itu diikat dengan tali rafiah di setiap sisi sepeda yang buntut. Pernahkah kita bayangkan kalau saja sepedanya itu jatuh atau disambar oleh kendaraan lain, semisal mobil ataupun motor, kemudian sepedanya terjatuh, pastilah barang-barangnya hancur lebur semua. Boro-boro mendapatkan untung, malah jadi buntung. Tapi itulah kehidupan. Itulah sebagai tuntutan. Dia harus lakukan itu dalam rangka mencari nafkah, dalam rangka mencari kebutuhan yang halal. Sahabatku yang mulia, lain lagi yang bekerja sebagai pedagang kecil, lain juga yang bekerja sebagai karyawan pabrik.
Karyawan dan karyawati pabrik bisa saja bekerja seperti sibuknya mesin produksi, sehingga tidak sedikit dari pabrik, semisal perusahaan misalkan merekrut ratusan bahkan ribuan pekerja agar pabriknya memproduksi lebih banyak lagi. Sehingga kita bisa bayangkan kalau manusia bekerja seperti mesin yang bisa saja lupa makan, lupa tidur, lupa beribadah, tapi karena mereka butuh gaji, mereka butuh nafkah, mereka butuh duit, maka itulah yang mereka harus lakukan. Sahabatku yang mulia, pernahkah juga kita bayangkan bagaimana orang yang bekerja di bursa efek dengan suasana kursi yang mepet satu sama lain, hampir tidak ada celah antara kursi yang satu dengan yang lainnya. Para pekerja duduk rapat, hanya ada kotak kecil di depan mereka untuk melihat pergerakan bursa. Saking padat dan mepetnya kursi kerjanya, sehingga sekedar keluar saja untuk buang air kecil sulitnya setengah mati. Namun hal itu menjadi biasa bagi yang sudah lama menggeluti pekerjaan tersebut. Karena terjebak pada rutinitas pekerjaan, nyaris mereka lupa yang lainnya. Yang penting kerja, 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 dan dapat gaji. Saudaraku yang berbahagia, pernahkah juga kita bayangkan bagaimana seorang wanita karir yang dilanda sesuatu yang dilematis antara karir dan keluarga? Ia memiliki seorang anak usia 1,5 tahun. Sebelum ia berangkat kerja, ia harus menyantap sarapan sambil matanya tertuju ke handphone yang diletakkan dekat piringnya. Kemungkinan berjaga-jaga jangan sampai ada informasi yang penting dari kantornya. Sementara tangan kirinya memegang dot berisi susu instan yang disodorkan ke mulut si kecil, anak kecilnya itu. Sembari makan sambil membaca WA atau membaca SMS, sembari dia memberikan susu dot kepada anaknya. Hingga anaknya pun menatap tajam kepada wajah sang ibunya. Sementara ibunya sibuk makan, menyuap dirinya sendiri dan membaca SMS yang ada di depannya. Bisa jadi, sahabatku yang mulia, kalau suasana seperti ini rutin terjadi, menyebabkan anak yang seharusnya mendapat sentuhan kasih sayang di masa kecil akan hilang di masa-masa seperti itu. Bukankah sentuhan kasih sayang yang paling banyak adalah dari ibu? Tapi karena tuntutan ekonomi, kasih sayang ibu bisa saja terbengkalai terhadap anaknya. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga wajar kalau kita pernah mendengar sebuah kisah, sahabatku yang mulia, dikala salah seorang anak diperhadapkan dua orang, yaitu yang satu adalah ibu kandungnya dan yang satunya adalah pembantu rumah tangga yang mengasuh sang anak. Kemudian pada saat anak ini beranjak remaja, kemudian ditanya, yang manakah ibumu di sini, nak? Maka sungguh mengagetkan tatkala sang anak menjawab bahwa ibunya adalah yang merawat dan melayani ia setiap hari, yaitu ternyata adalah pembantu rumah tangga. Dan barulah kemudian ibu kandung sang anak itu merasa sedih dan menyadari kekhilafannya selama ini. Hal ini bisa saja terjadi, sahabatku yang mulia. Kenapa? Karena ibu yang wanita karir ini berangkat ke tempat kerja sementara sang anak masih tidur pulas di atas pembaringannya. Dan pada saat ibu ini kembali dari tempat kerja di malam hari, dikala anaknya sudah terlelap tidur di dalam kamar. Lagi-lagi sesuatu yang sangat ironis antara karir dan keluarga menjadi dilema hanya untuk para sahabatku yang berbahagia. Dari sekian banyak sosok para pencari nafkah di atas, cukuplah menjadi alasan bahwa bekerja itu bisa menghasilkan uang yang mana dapat menghidupi keluarga kita. Namun
yang saya paparkan berkaitan alasan utama mereka bekerja adalah untuk mendapatkan maisha, untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan nafkah. Pertanyaannya yang kemudian muncul bahwa apakah memang uang itu adalah segalanya dalam hidup kita? Tak pernahkah terbayangkan jika ada kondisi yang membuat mereka tidak sanggup lagi bekerja? Mungkin karena dia di PHK atau pekerjaannya itu justru menjadi masalah yang membelit kehidupan dirinya sendiri. Karena salah satu dan lain hal membuat pekerjaannya tidak lagi membahagiakan karena depresi, stres, dan semacamnya. Untuk ilustrasi, marilah kita menyaksikan film berikut ini, yaitu suasana kerja di kantor. Sahabatku fillah, ternyata jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita menyangkut kecenderungan manusia itu. Allah Maha tahu segala yang menjadi kecenderungan umat manusia di muka bumi ini. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 14 sebagai berikut. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Sahabatku yang mulia, isi dari surah Al-Imran adalah dijadikannya indah pada pandangan manusia, kesukaan kepada barang yang diingini. Di sini telah terdapat tiga kata. Pertama, zuyina, artinya dijadikan indah. Maksudnya, saudaraku yang berbahagia, segala materi yang diinginkan itu ada baiknya dan ada juga buruknya. Tetapi apabila keinginan telah timbul, yang kelihatan hanya eloknya saja dan lupa akan buruk atau susahnya. Kata kedua kemudian ada kata hub di situ, artinya kesukaan ataupun kecintaan. Kemudian kata yang ketiga adalah syahwat, yaitu keinginan yang menimbulkan selera yang menarik nafsu buat yang memilikinya. Maka disinilah disebut beberapa hal yang manusia sangat menyukainya karena hendak memiliki dan menguasainya, sehingga yang nampak oleh manusia hanyalah keuntungan saja, sehingga manusia tidak memperdulikan lagi kepayahan buat mencintainya. Apakah yang masuk dalam kecenderungan manusia itu? Sahabatku yang mulia, inilah yang kemudian membuat kita kembali kepada pertanyaan, apa sebenarnya yang dicari oleh manusia? Apa sebenarnya yang dielu-elukan, yang didambakan oleh manusia? Yang membuat mereka nantinya akan merasa bahagia dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki.
kebahagiaan yang sejati. Marilah kita sama-sama melihat bagaimana pola pandang manusia tentang kesuksesan itu. Banyak orang yang mengukur kesuksesan itu dengan materi. Artinya, kalau harta sudah menumpuk, uang sudah banyak disimpan di bank, gaji sudah selangit, itulah sukses sebenarnya. Itu kata sebagian besar orang. Bahkan motivator-motivator yang muncul di era digital seperti ini juga mengarahkan kesan bahwa uang itu adalah sumber kebahagiaan yang hakiki. Apakah benar? Apakah benar yang menjadi persepsi orang Cina misalkan bahwa kesuksesan itu atau kebahagiaan itu diukur dari 3 hal? Yang pertama adalah diukur dengan shio, yang maknanya adalah umur panjang. Kalau ada di antara kalangan mereka yang mempunyai umur yang panjang sampai kurang lebih 100 tahun misalnya, maka menurut orang Chinese itu bahwa dia juga termasuk sukses. Kemudian ukuran selanjutnya bagi orang Cina ada istilah Hok. Maknanya adalah apabila mereka memiliki harta yang banyak, maka ukurannya adalah dia sudah sukses, dia sudah bahagia. Kalau saldonya sudah di bank miliaran, bahkan sampai triliunan, maka ia sudah bahagia, ia sudah sukses. Apakah betul? Kemudian selanjutnya masih menurut pandangan orang Cina, yang ketiga ada istilah Lok, yaitu jika seseorang itu mempunyai jabatan yang tinggi, maka ia telah sukses dan bahagia. Itulah cara pandang orang Cina memandang orang sukses itu seperti apa, orang bahagia itu seperti apa. Ada juga pola pandang orang Amerika. Mereka mengukur kesuksesan dan kebahagiaan tidak jauh beda dengan persepsi orang Cina. Orang Amerika mengenal dengan istilah 3P, yaitu power, position, dan property. Yakni ukuran kesuksesan atau kebahagiaan itu kalau orang tersebut memiliki power atau kekuasaan, memiliki position, jabatan, pangkat kedudukan, dan properti, harta benda, harta kekayaan, dalam hal ini uang, maka menurut orang Amerika itu pun disebut sebagai orang yang sukses, orang yang bahagia. Indonesia pun juga dikenal dengan istilah 3T, bahwa ukuran kesuksesan dan kebahagiaan diyakini sebagian besar masyarakat kita dengan istilah 3T tadi, yaitu harta, tahta, dan wanita. Betapa orang yang disebut sukses kalau salah satu yang dimiliki atau semua hal yang dimiliki, hartanya banyak, mobilnya mengkilat, mobil mahal maksudnya, rumahnya bertingkat, istrinya cantik dan memikat. Jangan tanya soal tingginya pangkat. Lagi-lagi ukuran kesuksesan dan kebahagiaan masih berkutat pada uang dan kekayaan, jabatan dan pangkat, kekuasaan, dan juga wanita.